Halo, kami dari kelompok 8 kelas 8 Matkul Lydia. Saya Martin Guerra dengan NIM 108240240. Saya Helena Timur Ranja Pesan dengan NIM 1082402. Saya Nicholas Pridagu dengan NIM 1082403. Saya Vera dengan NIM 1082435. Saya Jonathan Kasana Mulia dengan NIM 1082450. Selamat menyaksikan hasil analisis kami. Di Amerika, pinjaman itu udah jadi kebutuhan sehari-hari, misalnya untuk beli rumah, pendidikan, bahkan sampai belanja bulanan. Nah, selama ini untuk pengajuan peminjaman dianggap standar utamanya adalah dilihat dari FICO score-nya. Nah, FICO score itu dianggap sebagai penentu utama kenapa seorang pengajuan pinjaman itu bisa diterima oleh lembaga tertentu. Nah, tapi ternyata FICO score itu nggak cukup untuk menjadi satu-satunya faktor penjamin kenapa seseorang tuh bisa diterima pinjamannya. Nah, dari data-data yang kita analisis, ada 14 faktor atau 14 variabel yang saling berkaitan dan sama-sama nentuin nasib aplikasi peminjaman seseorang. Nah, di sini kita pakai analisis data eksploratif untuk melihat pola-pola yang ada, siapa yang disetujui dan siapa yang ditolak persetujuan pengajuan peminjamannya. Nah, dari situ kita bisa lihat gimana pola karakteristik peminjaman yang sukses mendapatkan persetujuan. Data yang digunakan dalam proyek ini adalah dataset sintetik mengenai persetujuan pengajuan pinjaman yang diberikan oleh satu bank kepada nasabahnya. Dataset ini diperoleh dari laman Kaggle yang kemudian diekstrak ke dalam format CSV dan berukuran 3,34 MB. Dataset ini terdiri dari total 14 kolom yang menyatakan 14 atribut data yang berbeda, serta memiliki total 45.000 baris. Berikut adalah deskripsi mengenai masing-masing atribut data tersebut. Dan berikut adalah contoh sampel dari dataset kami. Seluruh proses preparasi dan pengolahan data dalam proyek ini digambarkan dalam sebuah flowchart atau diagram alir. Tahapannya dimulai dari proses preparasi data, yaitu melakukan konversi data dari file CSV ke dalam bentuk tabel agar lebih mudah dibaca. Kemudian, dilakukan pengurutan data berdasarkan variabel-variabel tertentu yang dilanjutkan dengan transformasi data, seperti mengubah skor kredit dari numerik menjadi kategori, dengan tujuan mempermudah proses pengolahan dan analisis data. Proses pengolahan data terbagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama yaitu analisis deskriptif menggunakan Excel untuk menghasilkan nilai-nilai penting seperti mean, median, modus, quartile, nilai minimal, nilai maksimal, serta kemencengan atau skewness. Nilai-nilai tersebut dapat digunakan untuk memahami distribusi data serta menganalisis keberadaan pencilan. Selanjutnya, dilakukan pengolahan data dengan Python yang memanfaatkan library Pandas untuk melakukan berbagai analisis lanjutan serta menampilkan visualisasi data. Setelah mendapatkan kesimpulan dari gabungan kedua proses tersebut, dilakukan preparasi data lanjutan yang berfungsi untuk meningkatkan akurasi analisis data lanjutan yang dilanjutkan dengan proses pengolahan data lanjutan, evaluasi, dan akhirnya visualisasi model. Sebagian besar data yang kami gunakan menggunakan scatter plot, bar chart, regression linear, dan juga logistic regression. Lalu untuk visualisasi warna, kami juga menggunakan warna yang tidak membingungkan untuk kalangan tertentu, contohnya penderita buta warna. Bisa dilihat pada gambar ini, kami menggunakan warna pink dan juga warna biru yang pada umumnya digunakan untuk membedakan pria dan wanita. Lalu pada sebagian besar data lain, kami juga menggunakan warna biru dan merah yang biasanya digunakan untuk statistik data dan juga untuk visualisasi yang lebih jelas. Data yang ada selanjutnya kami olah menggunakan Python. Dari semua data yang ada, bagian paling menarik terdapat pada hubungan antara interest rate dan loan amount, serta data terkait loan percent amount. Karena data ini cukup sulit untuk diolah, maka terpikirkan satu metode yang menarik perhatian, yaitu logistic regression, di mana metode ini membantu kami mengolah terkait peluang, khususnya terhadap status peminjaman. Kami melakukan pembagian data di mana 20% dari data digunakan untuk training, yang kemudian diaplikasikan kepada seluruh data tersisa. Di sini kami pun membandingkan pengolahan data menggunakan regresi linear dan juga logistic regression untuk melihat mana yang lebih efektif. Dalam analisis ini, data nasabah dengan riwayat tunggakan sebelumnya dihilangkan karena mereka selalu ditolak pengajuan pinjamannya, sehingga jika tetap disertakan akan menimbulkan bias dan mengganggu akurasi analisis. Kemudian dibuat atribut baru bernama interest amount, yaitu hasil perkalian antara loan amount dan loan interest rate, untuk merepresentasikan total bunga yang harus dibayar oleh nasabah. Fokus utama analisis adalah melihat korelasi antara persentase pengajuan pinjaman yang diterima dengan variabel-variabel lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa hampir semua variabel memiliki korelasi sangat rendah terhadap status pengajuan dengan koefisien di bawah 0,2, yang menurut literatur menunjukkan tidak adanya korelasi signifikan. Dua variabel yang paling berpengaruh adalah tingkat bunga pinjaman sebesar 0,38 dan rasio pinjaman terhadap penghasilan sebesar 0,42. Meskipun secara teori skor kredit seharusnya berpengaruh positif, dalam dataset ini justru menunjukkan korelasi negatif lemah sebesar minus 0,2. Hal ini mungkin disebabkan oleh perbedaan tujuan pinjaman serta regulasi masing-masing lembaga kredit di Amerika Serikat yang memiliki kriteria berbeda-beda tergantung jenis pinjamannya.
Dari hasil analisis yang telah dilakukan, dapat ditarik 3 kesimpulan. Yang pertama, skor kredit berkorelasi rendah dengan status pengajuan yang diterima. Hal ini menandakan bahwa skor kredit bukan satu-satunya faktor yang ditelaah untuk menerima pengajuan kredit. Kedua, umumnya status penerimaan kredit pinjaman yang diterima memiliki pola, di mana semakin tinggi jumlah bunga total pinjamannya, maka semakin tinggi pula kemungkinan diterimanya ajuan pinjaman. Dan yang terakhir, tujuan dari pinjaman merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan bahwa status pinjaman itu diterima atau tidak, di mana untuk setiap tujuan pinjaman ini diatur dan diregulasikan masing-masing oleh bank atau kreditornya. Sekian dari kelompok 8. Terima kasih.